Shalom, jumpa lagi dengan saya, John Max Titeley, di dalam Petamburan Bible Study. Dan pada sesi malam hari ini kembali kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan Alkitab. Memang banyak hal yang kita akan bahas, namun karena keterbatasan waktu dan karena materi-materi yang lain juga cukup banyak yang akan dibahas, maka saya akan membahas bagian Alkitab hanya 2 hal saja setelah bagian yang pertama kemarin, dan sekarang kita akan membahas satu bagian yang lain di dalam mempelajari Alkitab, yaitu tentang kelemahan para penafsir yang memusuhi Alkitab. Ya, saudara-saudara, karena kita perlu memahami ketika berhadapan dengan musuh-musuh Alkitab, musuh-musuh yang tidak meyakini tentang Christianity, kita perlu mewaspadai dan mengerti jalur, cara, jalan pemikiran mereka ketika mereka mendiskreditkan, apalagi menyalahkan kebenaran di dalam Alkitab. Untuk itu, sebelum kita akan bahas lebih lanjut, kita akan doa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohonkan anugerah-Mu dan kiranya Roh Kudus menyertai kami, memberikan hamba-Mu pencerahan, sehingga memudahkan dalam bahasa yang sederhana bisa menerangkan beberapa hal yang berkaitan dengan tema malam hari ini. Urapi juga semua pendengar yang memiliki kerendahan hati untuk bersama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami percaya bukan saja menambah wawasan, namun memberikan manfaat yang positif di dalam pengiran kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, saudara-saudara, hari ini seperti yang tadi saya katakan, ada kelemahan-kelemahan para penafsir yang memusuhi Alkitab. Jadi, kita perlu mengerti, kelemahan-kelemahan apa saja yang tanpa disadari ya, ataupun disadari, mereka menafsir Alkitab dengan cara pandang mereka sendiri, lalu mulai memberikan satu propaganda, mendiskreditkan, melemahkan iman orang-orang percaya. Nah, saya berharap saudara-saudara dengan keterangan ini, paling tidak siapapun saudara yang mendengarkan siaran ini, ya, live streaming ini, saudara diperlengkapi untuk waspada terhadap hal-hal yang dilakukan oleh para musuh-musuh Alkitab. Nah, saudara-saudara, apa kelemahan para penafsir yang memusuhi Alkitab? Yang pertama, saudara-saudara, mereka tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah. Jadi, saudara-saudara, karena dasarnya saja mereka sudah tidak percaya kepada firman Allah, maka mereka menganggap buku Alkitab ini seperti buku-buku karangan kebanyakan orang saja. Nah, ciri penafsir golongan ini disebut dengan penafsir golongan liberal. Ya, biasanya mengorbankan Alkitab yang berisi firman Tuhan atau Alkitab sebagai firman Allah demi menyesuaikan dengan pandangan-pandangan ilmiah yang masuk akal, yang masuk pemikiran mereka. Ya, saudara-saudara. Nah, para penafsir golongan ini jelas menolak setiap bentuk adikodrati yang ditulis di dalam Alkitab. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab, mulai dari Kejadian, bahkan sampai kitab Perjanjian Baru, saudara-saudara, itu syarat dengan karya-karya Allah yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang adikodrati, mujizat, sesuatu hal yang sangat mustahil terjadi. Nah, untuk beberapa orang dari kalangan ini, mereka menolak keberadaan ini. Sehingga tentu ketika mereka berhadapan dengan teks atau konteks yang bercerita tentang pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa mujizat yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, mereka menolak. Ya, bahkan mujizat Tuhan Yesus itu hampir semua ditolak. Mereka menyesuaikan dengan akal. Misalnya
seperti mujizat memberi makan kurang lebih 13.000 orang, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Hanya dengan 2 ikan dan 5 ketur roti. Buat mereka ini sesuatu hal yang mustahil. Jadi kalaupun ini terjadi, mereka berusaha untuk menyesuaikan dengan cara pandang mereka sendiri. Ya, mereka mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang Yahudi, ya mereka bawa. Namun karena mereka malu, ya ketika seorang anak kecil memberikan persembahan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti, lalu mereka akhirnya mengeluarkan semua. Dan ternyata ketika mereka mengeluarkan semua cukup. Tapi faktanya tidak seperti itu. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengadakan mujizat untuk hal ini. Nah, banyak hal-hal yang semua berusaha untuk ditafsirkan. Semua perkara-perkara ajaib. Dan tentu saja saudara-saudara, orang-orang yang tidak percaya Alkitab sebagai Allah sendiri yang berfirman akan menolak kewibawaan Alkitab. Yang kedua, saudara-saudara, melalaikan bahasa asli. Kita tahu saudara-saudara bahwa Alkitab sendiri ditulis dalam 2 bahasa. Tentu ada beberapa bahasa-bahasa yang lain, namun tidak dominan. Misalnya ya, seperti bahasa Ibrani untuk Perjanjian Lama dan bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. Memang di dalam Perjanjian Baru ada bahasa-bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai bahasa Aram pada waktu itu. Nah, tapi sebagian besar ditulis dari 2 bahasa ini. Nah, saudara-saudara, ketika kita mulai membaca Alkitab terjemahan, maka alangkah lebih bijak ketika kita berhadapan dengan istilah-istilah atau kalimat-kalimat yang sulit, kita perlu mempelajari. Memang saudara tidak dituntut untuk sekolah teologi, kecuali saudara dipanggil untuk itu. Atau saudara masuk di dalam mempelajari Ibrani secara khusus atau Yunani secara khusus. Kita dimudahkan di era teknologi ini, ada kamus-kamus yang sangat qualified ya. Saudara-saudara, interlinear ada, saudara bisa mempergunakannya. Nah, sayangnya saudara-saudara, para musuh Alkitab ketika mulai menafsirkan Alkitab, mereka melalaikan bahasa asli. Sehingga misalnya ya, dalam satu tulisan Yohanes, di dalam Yohanes pasal yang ke-16, Alkitab dengan jelas mengatakan, Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Nah, untuk para musuh Alkitab, saudara-saudara, kata penolong ini ditafsirkan sekehendak mereka sendiri. Dan ini menunjuk kepada salah satu tokoh, ya, pemimpin agama tertentu. Padahal saudara-saudara, tentu hal ini akan salah. Sebab bahasa aslinya di situ dikatakan, ditulis dengan kata parakletos. Jelas bukan berbicara tentang tokoh manusia, tokoh pemimpin yang lain. Nah, ini hal yang merupakan sebuah kelemahan yang sangat fatal, yang melalaikan bahasa asli. Saya tidak mengatakan bahwa bahasa Alkitab yang kita baca di dalam bahasa Indonesia ini tidak baik. Tentu ini hasil dari terjemahan-terjemahan dari orang-orang yang betul-betul bertanggung jawab dan ahli di bidangnya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, apa kelemahan para penafsir yang memusuhi Alkitab? Memberi terlalu banyak makna atau perhatian kepada satu kata. Tadi kita sudah membahas bahwa perlunya bahasa asli di dalam kita meneliti, menggali, ya, di dalam menafsirkan Alkitab. Namun beberapa orang akhirnya tergoda untuk akhirnya terfokus kepada satu kata, lalu mulai melihat kamus, lalu mulai menerangkannya artinya satu demi satu. Saudara-saudara, ini bisa akan sangat bias. Kenapa? Karena tentu penulis pada waktu itu menulis, atau tokoh Alkitab yang pada waktu itu berbicara tentu memiliki makna satu. Nah, ketika satu makna ini akhirnya mulai
ditelusuri ketika orang menafsir Alkitab dengan kata-kata yang memiliki arti begitu banyak. Nah, tentunya saudara-saudara ini akan bisa melenceng dari apa yang mau disampaikan oleh penulis itu sendiri. Nah, ini kenapa terjadi? Karena memberi terlalu banyak makna dari satu kata yang mau ditafsirkan. Yang keempat, kelemahan para penafsir Alkitab, ya saudara-saudara, ini juga bisa saja dilakukan oleh orang-orang percaya sendiri, baik orang musuh-musuh Alkitab maupun orang-orang percaya sendiri. Apa itu? Melalaikan konteks. Ya, biasanya penafsir di area ini mengutip beberapa ayat untuk sebuah topik, ya saudara-saudara. Jadi biasanya kalau kita membuat atau para pengkhotbah membuat bahan khotbah, misalnya dengan tema topikal, biasanya mereka akan tergoda untuk bukan berusaha untuk mengeluarkan arti dari teks yang mau dibahas, namun berusaha untuk memasukkan konsep idenya sendiri, yang kita kenal dengan penafsiran eisegese, bukan eksegese tapi eisegese, sehingga topik yang sudah disiapkan berusaha untuk dicarikan ayat-ayat yang mirip dengan itu. Padahal bisa saja ayat yang dipakai itu keluar dari konteks sesungguhnya. Dan ini tentu akan menyalahi arti kata dari konteks itu sendiri. Nah, saudara-saudara, ini melalaikan konteks. Apalagi, saudara-saudara, yang kelima, kurang memperhatikan latar belakang. Jadi, saudara-saudara, ketika ada orang, apalagi musuh-musuh Alkitab, ya saudara-saudara, mulai membaca, lalu mulai akhirnya menafsirkan, mereka bisa gagal menafsirkan dengan benar karena mereka gagal menemukan siapa penulisnya sebenarnya, ya. Lalu siapa penerima kitab atau penerima tulisan ini? Kalau perlu, apa tujuan utama dari satu kitab itu sendiri? Ya, itu perlu. Nah, kegagalan orang-orang yang memusuhi Alkitab, mereka berusaha untuk menafsirkan Alkitab berdasarkan makna hurufiah yang ada, sehingga bisa saja di dalam penerapannya itu bisa menjadi salah. Saya kasih contoh misalnya, ya saudara-saudara, seperti yang ditulis di dalam kitab 1 Timotius, ya, 1 Timotius 2 ayat 12, di situ dikatakan bahwa wanita dilarang untuk tampil di mimbar, wanita dilarang untuk memimpin. Nah, beberapa orang-orang yang kurang memperhatikan latar belakang serta-merta mulai menafsirkannya secara letterle dan akhirnya diterapkan di dalam kehidupan masa sekarang. Sehingga beberapa gereja kita mendengar bahwa yang memimpin itu semua pria. Posisi-posisi penting di dalam pelayanan tidak akan diberikan kepada wanita. Dasarnya apa? Dasarnya ini, 1 Timotius pasal yang kedua. Padahal pada waktu itu, saudara-saudara, tentu penulis, ya Rasul Paulus dengan dalam hal ini, itu memberikan satu nasihat kepada Timotius yang pada saat itu, saudara-saudara, banyak orang-orang yang dimenangkan, termasuk para wanita. Dan tidak sedikit, saudara-saudara, orang-orang atau wanita-wanita yang dimenangkan itu, tidak sedikit mereka adalah para penganut agama-agama yang menyembah berhala. Mereka aktivis-aktivis yang menyembah berhala dengan melacurkan diri, ya saudara-saudara. Sehingga ketika mereka akhirnya bertobat, mereka mau melayani. Nah, ketika mereka melayani, seperti nasihat Rasul Paulus, banyak orang bisa syak, bisa melihat kok orang-orang seperti ini bisa tampil di mimbar. Sehingga ada satu keputusan pada saat itu yang melarang wanita
eh, untuk melayani berdasarkan hal itu. Jadi latar belakangnya ada, saudara-saudara. Setiap konteks ada latar belakang yang perlu kita pelajari sehingga kita tidak serampangan menerapkan aplikasinya di dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah, banyak di dalam Alkitab yang seperti itu yang pada saat ini harus disesuaikan. Ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya, apa kelemahan para penafsir Alkitab? Terutama mereka-mereka yang memusuhi Alkitab. Yang keenam, hanya berfokus pada bagian-bagian tertentu pada Alkitab. Ya, saudara-saudara, Alkitab itu lengkap berbicara tentang semua area sisi kehidupan manusia. Alkitab itu lengkap berbicara tentang planningnya Allah. Ya, dari mulai awal sampai sesuatu yang belum terjadi ke depan. Semua dibahas. Alkitab berbicara tentang apa yang berkaitan dengan wanita, apa yang berkaitan dengan pria. Alkitab bercerita bagaimana membangun hubungan. Alkitab bercerita bagaimana menjadi orang-orang yang bijaksana. Alkitab bercerita tentang bagaimana berdoa yang benar, membangun keintiman, saudara-saudara. Nah, biasanya penafsir-penafsir di area ini yang menekankan bagian-bagian tertentu, dan ini bisa mengabaikan ajaran-ajaran yang beragam dalam Alkitab. Ada orang-orang yang hanya ngomong tentang pengurapan. Orang-orang yang seperti ini terus menekankan pengurapan. Saya tidak menyalahkan tentang pengurapan. Tapi berapa banyak akhirnya mengabaikan bicara tentang pikul salib. Atau sebaliknya orang bicara tentang pikul salib, penderitaan. Ya, saudara-saudara, mereka anti bicara tentang berkat kemurahan Allah, pemeliharaan Allah. Padahal berkat pemeliharaan Allah ada. Begitu juga sebaliknya, ada orang-orang yang bicara tentang berkat terus. Atau berbicara tentang akhir zaman terus. Saudara-saudara, kita patut bersyukur ya untuk gereja-gereja yang mengkhotbahkan tentang semua tema. Inilah yang diperlukan oleh jemaat Tuhan. Nah, ketika seseorang hanya berfokus pada bagian-bagian tertentu pada Alkitab, maka tentu kita akan kehilangan kelengkapan tujuan Allah di dalam membangun gerejanya. Ini yang keenam. Yang ketujuh, kelemahan para penafsir Alkitab yang memusuhi Alkitab itu kurang memperhatikan ragam penulisan, ragam sastra. Ingat ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, Alkitab itu bukan kaya akan ragam tulisan, bukan hanya tulisan-tulisan sejarah ya seperti itu. Tidak, saudara-saudara. Alkitab itu berisi bukan cuma sejarah, tapi berbicara tentang hukum-hukum, bicara tentang nubuatan, bicara tentang syair, bicara tentang khotbah, bicara tentang amsal, riwayat, bicara tentang perumpamaan-perumpamaan. Tapi juga hal yang lain seperti nyanyian, kredo, pepatah. Ya, saudara-saudara. Nah, penafsir harus mendekati tulisan dengan pendekatannya masing-masing. Nah, saudara-saudara, ketika kita salah mempergunakan pendekatan, kita juga bisa salah menafsirkan. Makanya saudara-saudara, bersyukurlah untuk gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan yang masuk, belajar di seminari, belajar sekolah teologi. Supaya apa? Supaya mereka juga diperlengkapi. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang yang tidak belajar itu berarti tidak bisa dipakai Tuhan, bukan. Tetapi saudara-saudara, orang-orang yang mengerti, memiliki kerendahan hati untuk bersedia diperlengkapi, maka mereka juga akan diperlengkapi dengan pengetahuan, terutama bagaimana cara menafsirkan Alkitab yang ditulis dalam berbagai-bagai bentuk. Ini, jadi kurang memperhatikan ragam sastra. Yang kedelapan, saudara-saudara, apa kelemahan penafsir Alkitab?
terutama mereka yang memusuhi Alkitab. Memakai Alkitab untuk tujuan tertentu. Seperti tadi saya katakan, jadi Alkitab dipakai untuk mendukung kitab mereka. Alkitab dipakai untuk mendukung doktrin ya orang di luar sana. Nah, beberapa orang-orang percaya juga bisa akhirnya memiliki kelemahan memakai Alkitab untuk tujuan tertentu, ya. Memakai Alkitab untuk nodong orang bisa. Jadi menafsir, lalu mulai mengkhotbahkan, lalu mulai punya tujuan tertentu, ya saudara-saudara. Atau menekankan doktrin-doktrin tertentu sehingga mengabaikan teologi atau dogma yang berbicara tentang hal-hal yang lain seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini terjadi karena penafsir ini memakai Alkitab untuk tujuan tertentu. Ya, saudara-saudara. Untuk menghakimi ajaran tertentu atau pribadi tertentu. Ya, saudara-saudara. Saya berharap kita semua sebagai orang-orang yang bertanggung jawab, kita dengan rendah hati ya belajar bagaimana cara sederhana menafsirkan Alkitab, sehingga kita menemukan apa maksud Tuhan dari penulis Alkitab itu. Bukan kita memakainya untuk tujuan kita. Ya, apalagi tujuan-tujuan yang sangat egois, tujuan-tujuan yang tidak mulia. Ya, saudara, ini tentu sangat-sangat keliru. Apalagi, saudara-saudara, kelemahan para penafsir Alkitab yang khususnya memusuhi Alkitab. Penafsiran yang harfiah dan kaku. Saya tidak mengatakan bahwa penafsiran harfiah ini salah. Tidak, saudara-saudara. Ada beberapa hal yang kita betul-betul menafsirkan secara harfiah. Misalnya ya kedatangan Tuhan Yesus. Bahwa dia akan datang dengan cara yang sama di awan-awan. Itu harfiah. Saudara-saudara, kita harus mempercayai sama seperti Yesus naik ke sorga, lalu akhirnya menghilang di atas awan-awan. Demikian juga dengan cara yang sama dia akan turun. Ya, saudara-saudara. Itu harfiah. Nah, saudara-saudara, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa, saudara? Ketika semua tulisan harus ditafsir secara harfiah. Ketika semua tulisan harus ditafsir secara harfiah. Tidak semua, karena ada tulisan-tulisan yang sifatnya apokaliptik. Apa itu? Ya, sifatnya masih ke depan berupa nubuatan, berupa penglihatan yang harus ditafsir. Seperti penglihatan-penglihatan Daniel, seperti itu. Itu tidak bisa ditafsir secara harfiah. Ini merupakan satu nubuatan. Kita perlu kerendahan hati dan perlu minta kepada Roh Kudus agar kita diberikan karunia untuk menafsirkan, karunia untuk bernubuat, yang menafsirkan nubuatan seperti itu. Misalnya contoh di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu, saudara-saudara, ketika kita mendengar kata anak domba, ya saudara-saudara, tentu itu mengacu kepada Kristus. Bukan domba lalu anaknya seperti itu. Ada banyak hal-hal yang bisa ditafsir secara harfiah, tapi tidak sedikit juga kita harus memberikan sebuah penafsiran yang benar terhadap istilah-istilah yang harus kita tafsir sebagai bentuk nubuatan atau penglihatan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, hal ini perlu diperhatikan. Jadi kelemahan yang ke-9 adalah menafsir secara harfiah dan kaku. Ya, padahal ada makna-makna tertentu di balik Alkitab, seperti yang tadi kita
sudah bahas bahwa tulisan itu laporan perjalanan, ada sastra, ada perumpamaan. Nah, saudara-saudara, perumpamaan ini juga harus ditafsirkan. Tidak secara harfiah, kita harus terima. Namanya sebuah perumpamaan. Itu yang saya katakan. Lalu apalagi saudara-saudara, saya masuk di bagian yang terakhir. Apa kelemahan para penafsir yang memusuhi Alkitab sehingga ketika dia tafsir dia bisa menjadi salah. Yang terakhir adalah fantasi atau imajinasi yang tidak terkontrol. Saudara-saudara, imajinasi seorang penafsir itu sangat diperlukan. Misalnya ketika kita membaca ya, lalu Tuhan Yesus naik misalnya ke sebuah bukit yang disebut dengan bukit pencobaan. Kita bisa saja mulai membayangkan, oh Tuhan Yesus sendirian, seperti itu. Lalu ketika kita mendengar satu kisah, murid-murid di dalam kapal lalu ditimpa oleh badai, kita bisa berimajinasi, membayangkan. Seperti di tengah laut, karena Danau Galilea itu begitu luas seperti laut, lalu tiba-tiba ada badai. Kita bisa membayangkan seperti itu. Hal-hal yang masih terkontrol itu akan memberikan kita wawasan sehingga kita bisa meresapinya. Nah, saudara-saudara, tetapi ada hal-hal yang di luar kontrol. Ya, kalau di dalam studi di sekolah teologi kita mengenal satu penafsiran yang disebut dengan penafsiran alegori. Ya, penafsiran alegori itu sendiri kalau pada porsinya masih bisa kita terima. Tapi ada penafsiran-penafsiran alegori yang terlalu di luar kontrol. Sehingga berimajinasi seolah-olah peristiwa itu ada. Misalnya ya saudara-saudara, ketika Sakius mendengar bahwa Tuhan Yesus masuk ke kampungnya, maka Alkitab menjelaskan bahwa Sakius juga pengen melihat Tuhan Yesus. Karena badannya pendek, dia naik ke pohon ara. Nah saudara-saudara, hal yang wajar ya kita nggak usah berlebihan mulai menafsirkan ketika dia naik pohon ara, lalu susah, berat, banyak semutnya, lalu diceritain semut ini lambang ini, berat, ada daun-daun seperti itu, rantingnya bisa copot. Itu sesuatu yang di luar kontrol. Ya, bisa nggak akhirnya diterjemahin lalu bisa memberkati orang? Bisa-bisa saja. Tapi maksud tulisan itu sendiri tidak seperti itu. Sehingga akhirnya kita keluar dari prinsip-prinsip hermeneutik ya, cara menafsirkan Alkitab. Yang benar adalah eksegese, berusaha mengeluarkan apa maksud dari penulis itu mau berbicara. Bukan kita memasuki ide-ide kita sendiri, kita paksakan terhadap tulisan yang kita dengar. Nah, ini kira-kira 10 hal yang membuat penafsir ini jadi salah. Nah, ketika orang-orang berusaha memaksakan, saudara-saudara, maka akan terjadi penyesatan. Saudara bisa bayangin kalau misalnya kita punya pemimpin memiliki kelemahan-kelemahan yang seperti yang saya utarakan, dia tidak perbaiki. Saudara bisa bayangin, dia bisa membawa kesesatan tanpa dia sadari. Tentunya saudara-saudara, ini bahan bisa menjadi masukan buat kita ketika kita diserang oleh musuh-musuh Alkitab yang menafsir Alkitab secara serampangan. Sehingga kita tidak mudah tertipu, tidak mudah tergoyahkan iman percaya kita. Nah, saudara-saudara, kalau saudara punya pertanyaan, saudara boleh kirim pertanyaan saudara di WA yang ada di layar monitor saudara. Kalau ada kesempatan kita akan jawab, ya saudara-saudara. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk pelajaran singkat pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan di luar sana begitu banyak musuh-musuh yang membenci Kristus, yang membenci anak-anak Tuhan, yang membenci kebenaran Alkitab. Tapi kami percaya Tuhan, apa yang boleh kami pelajari, kami boleh mengerti
ketika ada orang-orang yang membohongi, mendiskreditkan Alkitab. Kami tahu apa penyebabnya sehingga kami tidak mudah tergoyahkan. Sebaliknya Tuhan, ketika kami juga mau belajar dan menafsirkan Alkitab, kami boleh memperlengkapi diri kami sehingga kelemahan-kelemahan yang harus dihindari ini betul-betul kami hindari dan kami boleh melakukannya dengan cara yang benar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.